Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan pelajar pesantren khususnya itu ketika mengungkapkan ini menurutku, ini pendapatku, perkataan hal semacam itu agak dijauhi karena lebih populer itu dengan menggunakan referensi yang digunakan, yang diambil dari para kitab-kitab salafun as-sholihin. Kiai Haji almarhum Kiai Haji Maimun juga pernah mengatakan, ojo anut wong kang ora anut ing kitab. Jangan ngikutin orang yang tidak ikut kepada kitab. Jadi ketika ada yang mengatakan agama ini unik, liqaumi yaqilun, bagi orang yang berakal. Agama ini ilmu, liqaumi yaqilun. Tapi ketika menggunakan akal secara berlebihan, itu bisa mengganggu agama, yang nanti mendewa-dewakan atau meninggikan akal daripada agama, justru akan mengganggu agama itu sendiri. Sehingga referensi yang dipakai adalah kitab-kitab daripada ulama-ulama salafun as-sholihin. Itu melalui proses panjang. Kitab ini baik atau tidak dikaji, itu melalui proses panjang. Bagaimana perilaku pengarangnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana nanti amaliyahnya, itu dikoreksi semua. Sehingga ketika sudah dikoreksi, ya, baru ini dikajikan. Jadi kami mengupayakan segala referensi yang dipakai itu diambilkan dari para kitab-kitab ulama. Kami mengingatkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus diri kami, sehingga watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan tentang perkara yang hak, saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang ketika zikir itu dikerasin. Zikir jahr. Qul la ilaha illallah. Kencengin. Zikir jahr. Sebagian lagi lebih seneng pakai zikir khafi. Zikir sir yang nanti tidak didengar. Hanya dia ketika zikir ya, lisan, pikiran, hati itu nyambung. Gitu. Silakan mau pakai yang jahrkah, yang dikeraskan, atau yang khofifkah, yang penting ada sanadnya. Ngikut dari ini ada sanadnya, ikut ini ada sanadnya, gitu. Jadi agama ini ya, bisa diperoleh ya, itu dengan sanad yang benar, dari gurunya sampai dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun begitu, ketika ya, ada seseorang itu yang seneng ibadahnya itu nggak pengen diketahui orang, ada yang pengen diketahui orang. Bagian nanti yang netizen itu gitu, ketika ada orang yang kok ibadah harus dipublikasikan sih, kan itu riya, ada yang begitu. Tapi nanti ada sanadnya. Ketika dianjurkan untuk memberitahukan ibadah yang dilakukan, ketika ada seseorang yang melakukan ibadah itu dengan cara disembunyikan. Ya kalau sholat sukanya mojok-mojok dia nggak ketahuan, nyari tempat yang tidak ketahuan. Bahkan ketika di dalam tasawuf ada istilah uzlah, nyari tempat yang sekira itu orang nggak tahu, yang sekira nanti mengganggu, gitu loh ini. Cari tempat ini, bahkan di di beberapa gua-gua, gitu. Ikut yang mana silakan, yang penting tahu sanadnya. Nah ini pentingnya seperti itu. Ya, Bapak Haji Roy Samsudin sukanya dikit-dikit posting, share, ya, gitu. Contoh. Bahkan hal yang semacam itu ada ulama yang nganjurin. Ada ulama yang nganjurin. Syekh Al-Imam Syekh Abu Hasan As-Sadili mengatakan, "I'lanu ta'atikum kama a'lana ghairikum ma'siyatan." Perlihatkan ketaatan kalian. Kasih lihat. Sholat di rumah kasih lihat. Biar ditiru. Sedekah. Ada yang sedekah itu sukanya kopi. Kadang dia ninggalin di masjid. Ya. Kadang dikasih nama ya Abdullah, hamba Allah. Itu. Pengen kagak ketahuan orang, silakan, yang penting tahu sanadnya. Kalaupun nanti diiklankan, diumumin, enggak apa-apa. Bahkan ada ulama yang nganjurin. Sholat kok diposting. Nih,
Al-Imam Syekh Abi Hasan Ats-Tsadili ini mengatakan, ya, perlihatkan i'lanu ta'atikum, perlihatkan ketaatan kalian. Sholat, kasih lihat. Ya. Dengan harapan apa? Litarbiyah, ngasih pendidikan. Saya sholat biar ditiru anak saya sholat. Saya sedekah terang-terangan biar ditiru. Bapak saya suka sholat di rumah. Enggak hanya sholat di masjid. Di masjid sholat, di rumah sholat. Itu bagian daripada pembelajaran. I'lanu ta'atikum, perlihatkan taat kalian. Bapak saya kalau nyantunin anak yatim itu suka kelihatan, bahkan di halayak ramai gitu. Akhirnya nanti dia berpikir, ya, saya mau berbakti kepada kedua orang tua saya gimana? Salah satunya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua, ya, yang baik-baik itu teruskan. Jadi share, ya, silakan. Bahkan dipiralkan kebaikan itu. Ini menurut Syekh Abi Hasan Ats-Tsadili. Kama a'lana ghairikum maksiyatahu. Sebagaimana, ya, para pelaku maksiat itu telah menampakkan kemaksiatannya. Ada orang ngelakuin maksiat bangga, dipiralin lagi. Kebaikan tidak boleh kalah dengan kemaksiatan. Sehingga apa? Viralkan. Viralkan kebaikan itu. Karena para pelaku maksiat itu terang-terangan udah ngelakuin maksiat, senang, bangga dengan maksiat tersebut, ngeramein, ya, viral, share segala macam. Sehingga ketika buat mengkonter hal semacam ini, ya, kebaikan harus diviralkan. Oh, kegiatan-kegiatan masjid viralin, ya, viralin. Biarin, ya. Mau nanti ada berapa grup, share semuanya, share gini-gini. Punya sosial media berapa, share semuanya. Ntar kata orang bagaimana? Biarin. Orang mau ngomong apa, biarkan. Itu loh. Ini. I'lanu ta'atikum kama a'lana ghairikum maksiyatahu. Nampakkan, ya. I'lankan, sebarkan, kasih tahu, viralkan kebaikan kalian, viralkan. Gitu. Kok sedekah diumumin sih di masjid? Ya, bulan bin bulan, ya, sedekah 1 juta. Oh, bulan saja itu. Ya. Untuk almarhum, almarhumah. Apa nggak takut riya? Riya urusan hati. Hanya kita dan Allah yang tahu. Ketika kita niatnya nanti di sini, ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk dakwah, kita mampunya begini. Karena sekarang luar biasa. Kalau kita tidak memperlihatkan bentuk ketaatan yang telah dilakukan baik perorangan maupun secara kelompok, ya, kemaksiatan itu akan merajalela. Dan mereka bangga dengan hal itu. Ya. Memang ada yang mengatakan ghayatut tasawuf
ikhfa'ut tasawuf. Puncaknya tasawuf itu menyembunyikan tasawuf itu sendiri. Jadi nggak ada wali Allah yang ngaku saya wali Allah. Ya, sini. Kalau ini nanti di warung cuma 5.000, gimana caranya biar bisa 5 juta? Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada wali yang ngaku. Karena ikhfa ghayatut tasawuf, ikhfa'ut tasawuf. Puncak daripada tasawuf itu menyembunyikan tasawuf. Saya ini hanya seorang hamba yang lemah. Ya. Apalagi harus nanti mengaku ini, mengaku ini. Ketika timbul keakuan dalam diri ini, itu sudah bahaya. Ghayatul khair ikhfa'ul khair. Puncak daripada kebaikan itu menyembunyikan kebaikan. Ketika ada seorang ulama yang kurang begitu suka ketika santunan yatim itu dipublikasikan. Kesian anak yatimnya jadi tontonan. Ini beliau yang nanti madhabnya, jalur sanadnya lebih suka kebaikan itu disembunyikan. Ghayatuz zuhd, ikhfa'uz zuhd. Puncak daripada zuhud itu menyembunyikan zuhud. Zuhud bukan berarti anti harta, tapi dalam hati tidak ada harta. Kalau baca biografinya Al-Imam Syekh Abu Hasan At-Tadili, beliau itu konglomerat. Jadi sehari itu baju bisa ganti berapa kali, dan besoknya bukan pakai baju yang kemarin, disedekahin. Tunggangannya kuda yang berkualitas, yang kalau misalkan dikonversi sekarang itu sudah Mercy, Lamborghini ataupun yang lain-lain, dan itu ganti-ganti. Kok ulama kiai naiknya mobil-mobil mewah sih? Ini ya. Jadi sebelum nanti suudzon, pelajari dulu lebih jauh. Ada yang ulama sukanya menyembunyikan kebaikan. Ada yang ulama sukanya itu memperlihatkan kebaikan. Gitu. Ya. Ada alasannya masing-masing. Yang memperlihatkan kebaikan ya, didakwah, biar mereka ini bisa ngikutin. Gitu. Karena ya, ngajak untuk kebaikan itu lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Gitu. Lisanul hal, perbuatan ya. Kita ngomong nanti dengan pakai perbuatan gitu ya. Itu lebih ya, baik min lisanul maqal daripada perkataan. Ngomong gini, jangan begini, nggak boleh begitu, ayo seperti itu, tapi tidak melakukan. Ya. Ini lebih baik ya, tidak nanti banyak omong tapi melakukan. Ya. Tuh lihat, bapak itu orangnya lemah. Ya. Punya duit 10.000, 2,5% aja udah bahkan separohnya itu udah diberikan ke yang lain. Nih dokumentasinya waktu ya ketika ada santunan yatim maupun yang lainnya. Nah ini gini, tinggal nanti di situ ya kembali kepada kita masing-masing ya. Ini mau ikut yang mana? Oh ya, silakan. Ya'lanu ta'atikum kama 'ala ghairikum maksiyatan. Gitu ya.
Jadi ketika ada orang yang nanti suka nge-share kebaikan, disupport. Ya, ayo kebaikan apa lagi yang mau di-share? Ayo, yuk, gimana nih? Masukin sini, masuk. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kesempatan kami pernah menyampaikan ada banyak jalan untuk sarana seseorang itu mendatangkan rezeki kepada orang tersebut. Sebelumnya ketika pakai zikir astagfirullah, banyakin baca istighfar. Juga ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dengan membaca Al-Quran. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab tersebut cerita pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab itu ada seseorang yang sering datang, sering ke rumah Sayyidina Umar, jaluk-jaluk, minta kebaikan Umar bin Khattab. Kalau misalkan datang itu Sayyidina Umar roman, jadi datang dikasih, datang dikasih, gitu. Jadi hidupnya itu tergantung dari pemberian Sayyidina Umar bin Khattab. Terus karena saking seringnya, bahkan tidak saat nanti di situ sepi, ketika pas saat ramai pun ya orang tersebut ada. Nah suatu ketika ya, ini nggak disebutkan siapa namanya ya, orang tersebut ini dipanggil. Rupanya yang manggil tersebut ini seorang kiai. Sini, kamu apa nggak malu? Kok setiap hari minta-minta terus sama Sayyidina Umar? Dijawab, sebenarnya sih malu, cuman karena keadaan, mau bagaimana lagi? Ini aku kasih satu amalan, ya. Silakan amalin, ya. Insya Allah nanti ada perbaikan dalam masalah ekonomi. Suruh baca Quran, ya. Suruh baca Quran. Setelah itu dipraktekin sama orang itu, ya. Karena yang ngasihnya, karena apa? Seorang kiai, seorang ulama, diamali. Ya. Dia baca. Entah bacanya bin nazar, dengan melihat ya atau tidak. Entah nanti bacanya ini banyak atau tidak, itu baca Quran. Seminggu, 2 minggu, ya hampir setahun. Kangen Sayyidina Umar yang biasanya datang, ya kok kagak datang ini. Akhirnya didatengin ke rumahnya. Karena kangen, didatengin. Saya lihat, ya panjenengan kok sudah lama nggak ketemu dengan saya. Iya, Sayyidina Umar, ya. Saya tidak lagi ke rumah panjenengan karena sekarang saya sudah kaya. 1 tahun gitu ya. Nah, karena apa ya, diceritain intinya karena baca Quran. Terus dilanjutkan ya. Ketika di dalam Al-Quran aku menemukan satu kalimat yang simpel tapi itu mengena, yang bunyinya
wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Orang kalau udah dapat hidayah, satu penggalan ya ayat itu langsung kena. Mendengar kalimat ya, ayat yang dibacakan oleh orang tersebut, maka Sayyidina Umar nangis. Itu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ketika aku melihat ada ayat ini dalam Al-Quran, terus aku mengamalkan yang dianjurkan oleh seseorang kepada untuk baca Quran, Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepadaku, sehingga aku tidak lagi ke rumah buat jaluk-jaluk minta-minta. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Nah ini ya. Ketika rezeki kita itu sudah ada yang ngatur, itu ya, rezeki ya. Ketika nanti adanya langit ya, di langit nanti ada matahari menyinari bumi, terus nanti tumbuhan itu tumbuh. Akhirnya rezeki Allah itu ada di mana-mana. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang telah Allah janjikan. Ini. Fabaka, maka Sayyidina Umar itu nangis. Ya. Tidak nanti dengan mau'izatul hasanah yang panjang, tidak dengan ayat yang panjang, tapi dengan ayat yang ini. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Senang-senang dipeluk orang tersebut. Nah ini ya, jadi salah satu yang bisa juga untuk mendatangkan rezeki kepada kita adalah baca Quran, yaitu diniatkan nomor sekian, gitu loh ya. Tetap ya, kata Syekh Al-Mutawaddi ini begini katanya. Jadi kalau beribadah kepada Allah jangan mengharapkan pemberian, gitu. Tapi beribadahlah kepada Allah ini untuk mengharap ridho Allah. Kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang nanti luar biasa. Tapi menurut Syekh Al-Imam Nawawi itu boleh kita niat nanti di sini ya membaca Al-Quran ya, agar Allah banyak membukakan rezeki kepada kita, itu min jumlah ikhlas. Ntar ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Ketika beribadah kepada Allah, takut kepada neraka, pengen surga. Ibadah pengen doang, ya, biar dikasih. Itu masih dalam kategori ikhlas. Ya. Puncak ikhlas tidak ngarepin itu, ya. Tidak nanti di sini takut neraka, tidak ngarepin surga. Hanya tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya. Ya. Jadi sempetin, ya. Ketika i'tikaf baca Quran. Rumahnya juga diterangkan, nerangin rumah caranya bagaimana, baca Al-Quran di rumah. Jangan buat rumah-rumah kalian seperti kuburan, gelap, petang, ya. Biar terang seperti apa, bagaimana caranya, bacain Al-Quran fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Itu gitu, ya. Insya Allah semuanya akan indah pada waktunya, ya. Cuman ada yang nggak setuju dengan kalimat tersebut, ya. Bukan indah pada waktunya,
Ya, semuanya akan indah ketika kita mensyukurinya. Diganti. Kalau kita bersyukur, itu akan indah. Gitu ya. Banyakin syukur. Jangan banyakin ngeluh. Ya. Gitu-gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya kita mengetahui perkara-perkara yang bisa merontokkan amal kita. Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa ngerontokin amal-amal baik kita. Ya. Al-istighal bi'uyubin nas. Ya, sibuk dengan aib manusia. Kalau udah kumpul terus udah ada perkataan, tahu nggak? Si dia gini loh, gini. Itu ya. Al-istighal bi'uyubin nas. Jadi jangan terlalu sibuk dengan aib manusia. Itu bisa ngerontokin. Wa kiswatul qalbi. Ya. Kerasnya hati. Kerasnya hati itu disebabkan karena dosa. Setiap dosa yang kita kerjakan itu membuat hati kita keras. Ketika ada perbuatan baik yang kita lakukan, kok kita tidak melakukan, itu dilihat. Sebagian ulama mengatakan ada dosa yang kita lakukan. Ketika kita ngaji, kok terasa enak, gitu loh ya. Terus udah beberapa hari, kok ngajinya kayaknya berat gitu. Itu ada dosa yang kita lakukan. Ya, ada dosa yang kita lakukan. Sehingga gimana? Lawan. Nah ini untuk nanti ya melebur daripada dosa tersebut. Wa hubbud dunya. Cinta dunia. Bukan berarti nanti ini dengan pakai baju yang rombeng, ya, biar tidak dikatakan hubbud dunia gimana, gitu ya. Terus mengasingkan diri di gunung-gunung, mengasingkan diri dari halayak ramai. Ya, sebagian ulama mengatakan bukan begitu. Bahkan kalau dia seorang ulama ketika uzlah itu nggak boleh. Karena diperlukan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi hubbud dunia ketika dia memakai perkara-perkara dunia tapi tidak ada dunia dalam hatinya. Ini hanya sekedar sarana yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia punya kendaraan, kendaraannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dia punya harta, hartanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Hatinya ini tidak tercantol kepada dunia. Wakilatul haya, sedikit malu. Ini zaman akhir sudah malu itu bahkan istilahnya urat malunya sudah putus. Entah yang laki apalagi yang perempuan. Wakilatul haya, udah nggak ada rasa malu lagi. Neng, itu pakai rok jangan pendek-pendek apa? Sekarang gimana jawabnya? Jangan salahkan roknya, salahkan matanya yang lihat. Aduh matanya gitu lihat. Itu gunung susu jangan dikasih lihat atuh neng kan gitu loh ya. Jangan salahkan susunya, salahkan matanya. Kenapa ngelihat? Balik gitu. Wakilatul haya. Astagfirullahaladzim. Ini gitu ya. Makin sedikit rasa malu ketika nanti di sini tanda-tanda akhir zaman, kiamat udah deket, itu malu udah nggak ada. Ya, anak udah nggak malu sama orang tuanya, gitu. Ya, anak udah nggak malu sama gurunya, itu rasa malu udah putus. Wakilatul haya, rasa malu.
Watulul amal, yang kelima itu panjang angan-angan. Rencana boleh, ya planning boleh, tapi ya tetap rencana Allah itu yang paling bagus. Ketika tulul amal itu yang dikhawatirkan, ya sering kita lihat gitu ya, lagi sibuk-sibuk nyari dunia, mati, gitu. Karena panjang angan-angan, udah dapat segini, bagus proyeknya, ini dapat 50, besok lagi nyari biar dapat gimana nih? Fokusnya ke situ. Tulul amal, dia nggak nanti di sini ngelihat nanti gimana ibadahnya, ya. Terus nanti hartanya itu diperoleh seperti apa. Yang terakhir, wa dzulmun la yang tadi, ya, kezaliman yang tidak ada puncak. Baik nanti kezaliman yang dilakukan kepada orang lain, juga zalim kepada diri sendiri. Itu ya. Zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri. Kadang ketika kita itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, itu kita zalim kepada diri kita. Ya, biar dikira orang punya, ya, padahal tidak seperti itu zalim kepada diri kita. Itu ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari perbanyak ibadah kita. Mau nanti secara terang-terangan silakan, mau nanti secara sembunyi-sembunyi silakan. Yang penting atur hati kita, niat kita tata yang baik. Gitu. Kalau nanti itu sudah tertata, ini ya yang dikatakan beliau baginda Rasulullah SAW, ya, orang Islam itu luar biasa. Ketika dikena musibah, gitu loh ya, dia bersabar. Itu pahala buat dia. Ketika dapat nanti di sini kebahagiaan, keuntungan, ya, dia bersyukur. Dan itu pahala buat dia. Jadi semuanya itu nggak ada yang nggak pahala. Gitu ya. Dari sini mau ke rumah udah senyumin, ke kiri senyum, ya, udah pahala. Terus ngelihat ada nanti di sini di jalanan duri, gitu ya, disingkirkan, itu sudah pahala. Gitu. Terus ketika ngebantu orang yang nanti di sini buat jalan, itu sudah pahala. Itu pahala semua ketika nanti diniatin karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tidak bernilai pahala ketika semuanya disandingkan, ya, disangkutkan untuk mencari ridho Allah. Sehingga kata-kata kalau lelah itu bentuknya lillah, itu akan senang. Ya, tapi kalau lelah tidak lillah, tidak karena Allah, itu capek. Karena dia mengharapkan penghargaan, penghormatan dari makhluk. Ya, gitu ya. Sedangkan nanti itu, ya, ketika seseorang itu terlalu mengharapkan kepada makhluk, dia akan menyesal. Penyesalan terbesar seseorang adalah sangat berharap kepada makhluk. Yuk, ya, kita tingkatkan amal ibadah kita. Ya. Terutama untuk zaman sekarang, silakan. Ini kayaknya makalah dari Syekh Abi Hasan As-Sadili, ya, untuk mengiklankan ketaatan kita, ya, itu relevan, cocok. Ya. Sudah, kebaikan apa lagi nih yang mau kita share? Kebaikan mana lagi nih gini. Itu ya, mungkin dengan berkat hal tersebut ini dilihat. Karena untuk yang sekarang, ya, generasi yang sekarang itu lebih banyak melihat gadget, gitu ya, lebih banyak yang di situ dilihat. Kalau nanti kita masukkan yang nanti di situ ketaatan kepada Allah, ya, mudah-mudahan itu jadi wasilah, itu jadi pelantara melihat ini orang tua kita melakukan kebaikan. Masa
anaknya Pak Haji ngelakuin ini sih, gitu. Ini udah mulai. Kita tidak tahu nanti dari lisan siapa itu hidayah akan datang. Ya. Karena hidayah hak prerogatif Allah. Ya. Kita niatkan nanti dengan cara mengiklankan kebaikan kita, ini bagian daripada dakwah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk Al-Fakir. Ya. Terakhir, ada salah satu hadis yang di sini ada zikir istimewa, simpel, ya. Dari istri beliau baginda Rasulullah SAW, ya, Sayyidah Juwairiyah. Beliau ini istri Nabi itu ada satu keterangan dari malam sampai subuh itu zikir, ya, itu zikir. Terus satu keterangan lagi, ketika sebelum subuh Nabi melihat istri beliau itu sedang subuh, terus setelah sholat subuh Nabi meninggalkan beliau, ya. Setelah sholat duha datang lagi, ditanya, ya, apakah kamu masih di sini setelah aku meninggalkan kamu? Ya. Maukah aku kasih, ya, suatu kalimat yang lebih bagus daripada amalia zikirmu? Jadi ini lebih bagus daripada zikir yang lama tadi. Mungkin sebagian nanti di sini sudah ada yang tahu. Ya, dibaca 3 kali. Ya, kami baca, nanti kita ikutin secara bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Ini simple, ya. Tapi menurut hadis ini, ya, ini lebih bagus daripada zikir yang panjang tadi. Begitu, ya. Kita baca 2 kali lagi, biar 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Ini ya, nanti bisa diamalkan. Bukan berarti satu hadis ini yang biasa nanti di situ punya amaliyah malam, wiridan malam, itu nggak diamalin lagi. Ya, ini biar tambahan nanti daripada yang biasa lazim daripada wirid-wirid yang diamalkan. Gitu ya. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ya, untuk diri kita, untuk orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, kita Fatihain semua. Dan juga kita Fatihain buat DKM semuanya. Tadi sudah ada informasi ketuanya lagi sakit. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.